Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh peserta seminar nasional dengan tema konflik Palestina-Israel dalam perspektif hubungan internasional pada pagi hari ini. Kami berharap semoga Ibu Bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan perlu kami informasikan bahwa seminar nasional ini mengusung tema konflik Palestina-Israel dalam perspektif hubungan internasional dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, bertempat di East Building Fakultas Kedokteran Presiden University dan juga menggunakan platform digital Zoom dan live stream YouTube persembahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan Presiden University Bekasi dan Forum Komunikasi Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FKDKISIP, serta didukung pula oleh FISIP Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Ibu Bapak peserta seminar nasional yang kami banggakan, acara seminar nasional ini bertujuan untuk membangun akademik atmosfer di lingkungan perguruan tinggi di bidang ilmu sosial dan ilmu politik melalui sharing ilmu dan pengalaman dari para narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Seminar nasional ini diikuti pula oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, dosen, dan para akademisi yang memiliki minat yang tinggi terkait konflik Palestina-Israel dari perspektif hubungan internasional. Kegiatan ini merupakan ajang silaturahim para dekan yang merupakan akademisi yang secara rutin diselenggarakan oleh FKDKISIP setiap tahunnya. Dan perlu kami informasikan, sejak FKDKISIP berdiri pada tanggal 4 Juli 2020, seminar nasional merupakan seminar yang kali ke-20 diselenggarakan. Dan kami berharap kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan budaya belajar yang tinggi dan meningkatkan semangat dan motivasi dalam rangka memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun manfaat praktis bagi masyarakat. Ibu Bapak sekalian, untuk acara seminar pada hari ini kita diharapkan untuk mengikuti protokol seminar nasional sebagai berikut. Acara akan dibuka pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ibu Bapak diminta hadir atau join 15 menit sebelum acara dimulai dan diminta untuk menuliskan nama pada aplikasi Zoom sesuai dengan nama pada saat mendaftar. Bagi para peserta yang hadir secara luar jaringan, dimohon menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia. Pada sesi tanya-jawab, penanya kami persilahkan untuk mengetik di kolom chat terlebih dahulu dengan format sebagai berikut. Nama, _lembaga atau organisasi, narasumber, _pertanyaan. Contoh, Andi _Presiden University, Profesor Dr. Agus Subagio SIB MSI bagaimana solusi konkret penyelesaian konflik Palestina-Israel. 4. Peserta webinar dimohon untuk mengikuti keseluruhan rangkaian acara dimulai dari pembukaan seminar hingga selesai, dan sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti keseluruhan rangkaian acara dengan mengisi link Google Form kehadiran. Link tersebut hanya aktif pada saat sesi tanya jawab akhir seminar session. 5. Bagi penanya yang hadir secara online maupun offline akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Dan perlu kami informasikan, peserta yang hadir secara online dan offline saat ini sudah bergabung berasal dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua. 6. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti seminar nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Rektor Presiden University, Bapak Handa S. Abidin SH LLM PhD, dan yang terhormat Ketua Umum FKDKISIP, Bapak Profesor Dr. Samugio Ibnu Rejo MA. Yang kami hormati, keynote speaker, pembicara utama pada pagi hari ini, Bapak Dr. Andes Teguh Rejasa MA PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan Presiden University, periode 2014-2019. Dan yang kami hormati pula, para narasumber yang luar biasa, Dekan FISP Presiden University Bekasi, Bapak Asosiat Profesor Dr. Syafi Anwar,
Dekan Fisip Universitas Bosowa Makassar, periode 2018-2022, 2022, Bapak Arif Wicaksono, SIP MA, Dekan Fisip Universitas Pasundan Bandung, Bapak Dr. Kunkunrat, SIP MSI, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Bapak Rizky Hegia Sampurna, PhD. Selanjutnya kami hormati para pembahas yang juga sangat luar biasa. Dekan Fisip Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, Bapak Profesor Dr. Agus Subagio, SIB MSI, Dekan Fisip Universitas Pasundan Bandung periode 2018-2022, Bapak Profesor Dr. HM Budiana, SIB MSI, Dekan FISP Presiden University periode 2019-2023, Bapak Dr. Endi Haryono, SIP MSI, perwakilan dari Pusat Aspikom Jawa Barat, Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 1 sepertinya tidak ada di sini, beliau berhalangan hadir. Sekjen FKDK ISIP, Bapak Dr. Tatang Sudrajat, DRS SIP MSI, Ibu Wakil Rektor 3 Universitas Sanggabuana YPKP, Ibu Dr. Nurhaini Sigi SAP MAP, Ketua Umum Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara Dr. Yohar Masyur, serta Ibu Bapak peserta seminar yang berbahagia. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri seminar ini, baik secara daring maupun luring. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan kasih sayangnya. Kita semua dapat bergabung di sini untuk mengikuti acara seminar nasional dengan tema konflik Palestina-Israel dalam perspektif hubungan internasional dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Selanjutnya kami mohon kepada seluruh peserta yang hadir secara luring atau offline untuk berdiri dengan sikap sempurna. Dan bagi para peserta yang mengikuti secara daring atau online, diharapkan untuk duduk. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita masuki acara inti dan juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Berikutnya, menyanyikan lagu himne FK DKIC. Mohon kepada seluruh hadirin, telapak tangan kanan disilangkan memegang dada sebelah kiri. Kami persilakan kepada hadirin untuk duduk kembali. Bapak yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara hari ini, sejenak marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipandu oleh Bapak Ahmad Supardi, SIP, MA, PhD, dosen Ilmu Komunikasi Presiden University. Kepada Bapak Ahmad Supardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh rekan-rekan. Marilah kita tundukkan kepala dan pusatkan hati sejenak. Saya akan pimpin doa ini menurut tata cara agama Islam. Bapak dan Ibu dipersilakan berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Mari kita mulai. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih tak terhingga atas segala berkah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Tetapkanlah kami sebagai hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, serta limpahkanlah selalu hidayah, taufik, dan inayah-Mu kepada kami. Ya Allah,
Bimbinglah selalu kami agar menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dan bertanggung jawab. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang menjalankan peran, tugas, dan fungsi kami secara amanah. Jadikanlah kami adalah dosen, pendidik, peneliti, aktivis, dan terlebih sebagai hamba-Mu yang bertanggung jawab. Ya Allah, lindungilah kami dari segala hal buruk dan yang membawa keburukan. Selamatkanlah kami dari godaan kemalasan, plagiarisme, serta perbuatan buruk dan musibah lainnya. Ya Allah, berkahilah kami, organisasi kami, dan acara ini. Jadikanlah ini sebagai ajang silaturahim yang diawali dengan niat baik dan senantiasa membawa kebaikan. Ya Allah, terima kasih dan puji syukur tak terhingga atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya Allah, terimalah segala doa kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta seminar nasional yang kami banggakan. Acara seminar nasional ini terselenggara berkat kerja keras dan usaha yang gigih dari seluruh panitia, serta pihak-pihak lain yang turut membantu terselenggaranya acara ini. Untuk itu, mari kita simak bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Asosiat Profesor Dr. M. Syafi Anwar, Dekan Vispe Presiden University. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita semua sehingga bisa berkumpul pada seminar nasional tentang konflik Palestina dan Israel dalam perspektif hubungan internasional. Pertama-tama tentu saja saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Forum Komunikasi ISIP, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, PTS seluruh Indonesia, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalankan seminar ini. Ketika saya dihubungi Pak Tatang beberapa waktu yang lalu, bulan Juli kalau tidak salah, saya juga surprise karena saya baru waktu itu belum menjadi anggota ya, masih baru. Tapi ya sudah ada kepercayaan untuk menyebarkan seminar ini. Bekerja dan dari Profesor Sabio Ketua tentang kami laksanakan amanah ini untuk mendapatkan perspektif tentang hubungan internasional dalam kaitannya dengan Palestina dan Israel. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendiskusikan soal ini secara akademik. Prospek Palestina dan Israel karena sesuatu yang sangat penting sekali, sangat krusial di masyarakat dunia dalam konteks hubungan internasional dan kaitannya dengan apa yang terjadi di Palestina. Kita concern semua itu karena sesuatu yang terjadi adalah sudah serangan Israel ke Gaza telah menimbulkan situasi di mana memunculkan istilah internasional crimes against humanity. Tentu saja yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Presiden, Pak Anda, Dr. Anda yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya seminar ini. Tanpa dukungan beliau, kami mungkin belum tentu bisa menjalankan. Dan juga dukungan penuh dari Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Budi yang telah memberikan fasilitas termasuk andini dan lain sebagainya dan mengerahkan tim untuk terselenggaranya acara ini. Mohon maaf karena Profesor Budi ada tugas mendadak juga tidak bisa
memberikan sambutan, tetapi salam beliau kepada Bapak semua. Selanjutnya saya ingin melaporkan bahwa seminar ini diikuti sekitar 40 wakilan dari fisik di beberapa daerah, dan kalau saya tidak salah sekitar 30-40 peserta. Kemudian masih ada yang offline, diikuti secara offline 90 dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti acara ini. Jadi mudah-mudahan dengan komitmen serta partisipasi penting itu sebenarnya secara yang baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada semua panitia yang telah bekerja dengan keras untuk seminar ini. Mohon maaf sebesar-besarnya terutama kepada partisipan kalau ada kekurangan dalam acara ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Rektor Presiden University, Bapak Handa S. Abidin, SH, LLM, PhD. Kepada Bapak Rektor yang terhormat, kami persilakan. Bapak Ibu, Presiden University itu aktif dalam melakukan diplomasi pendidikan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Pada tahun ini kita menerima mahasiswa asing dari 13 negara yang berbeda. Ada beberapa negara yang lain yang menyusul. Salah satunya adalah Palestina, Bapak Ibu, yang akan kuliah di Presiden University. Kita ingin berkontribusi membantu pemerintah, membantu PBB, menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Diawali dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan mereka mengenal budaya Indonesia, mereka mengenal berbagai macam aspek kehidupan di Indonesia, dan harapannya dengan mengenal itu mereka akan mencintai Indonesia. Dan ini kita bukan bicara Indonesia saja, karena ada 13 negara, itu mahasiswa angkatan 2024. Kalau mahasiswa aktifnya Bapak Ibu, itu ada lebih dari sekitar, kalau tidak salah, 20 negara. Jadi cukup banyak. Kalau hitungan alumni dan mahasiswa aktifnya, itu ada sekitar 30 negara. Lebih dari 30 negara, jadi cukup banyak. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, Presiden University didukung oleh Bapak Ibu yang hadir di sini dapat terus meningkatkan diplomasi pendidikan dan dapat membuat Indonesia dan dunia yang lebih baik lagi. Terima kasih Profesor Samugio Ibnu yang telah hadir. Ini kita namanya Fakultas Kedokteran, Prof. Jadi kita memiliki beberapa kampus. Salah satunya adalah Fakultas Kedokteran. Kita juga memiliki kampus di kampus utama, mudah-mudahan bisa mampir juga. Oke, Bapak Ibu, ini demikian pengantar dari saya. Saya sebetulnya agak kurang fit hari ini, Prof. SAPI, tapi karena sudah janji Prof. SAPI, jadi saya usahakan untuk hadir. Dan senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu dari berbagai provinsi, dari berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Rektor atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum FK TKIC sekaligus pembukaan acara seminar nasional oleh Bapak Profesor Dr. Samugio Ibnu Rejo MA. Kami persilakan.
Bahasa ini yang satu ya. Ketemu kota ya. Ah, ya, sip. Jangan piagam penghargaan ya. Ya, ada. Ganti baterai dia ya. Pada baterainya nggak kayaknya habis deh. Dia nyala. Dia pasti pegang ini. Mati. Saya pegang saya nyala. Iya, mic itu. Ya, baterainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Rektor Universitas Presiden, Bapak Anda S. Abidin, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan, Bapak UM Safi Anwar, Bapak Tekdan KDKI dan rombongan, Bapak Guru Besar, Bapak Zul, Ibu PM3, dan yang saya hormati juga kawan saya yang kami di Mentong pada waktu di Prancis pada waktu itu cuma berdua saja. Dibilang cuma kami berdua saja yang berenang di Mentong. Itu Pak, kadang-kadang suka lupa dengan nama dia. Tapi banyaknya yang hafal kan. Soalnya kami sama-sama satu kuliah. Kuliah Zahir. Satu kuliah di Unpad. Dan kalau nggak salah di angkatan 79, saya angkatan 78. Dan dia melanjutkan ke New Zealand, saya di Bandung aja lah, di UI saja. Ya saya kan di UI. Bapak dan Ibu sekalian, ini pengalaman saya. Pak Jul, Rusak ya. Pak Gungun, Error ya. Bapak dari sama lupa, kadang-kadang lupa. Pak Saidin yang seringkali bicara adalah Pak mohon maaf Pak dari Samarinda Pak Rofik ya. Pak Rofik, terima kasih atas kehadiran dan Bapak dari Aceh juga. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih walaupun yang hadir ini boleh dikatakan sedikit, tapi yang di banyak sekali yang di online. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak, yang kita lihat offline dan online, baik yang datang ke sini maupun yang hadir di tempatnya masing-masing. Kami sudah melakukan 20 kali seminar nasional yang boleh dikatakan tersebar di mana-mana. Di Parahyangan, di Pasundan, di USB, di Unikom. Banyak kali kami lakukan 20 kali seminar. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kami bisa 20 kali melakukan seminar ini? Dasarnya adalah, kalau saya melihat, kami ingin maju bersama. Kami ingin menekankan kita maju bersama.
baik PTS-PTS di luar Jawa maupun PTS-PTS di Jawa sendiri. Kita adakan forum komunikasi ini. Masing-masing kita, dekan-dekan itu, masing-masing bisa mau ngobrol apa masalah. Dan kemudian mari kita, apa yang harus dilakukan. Nah sehingga bisa kita lakukan 20 kali pertemuan ini. Ya, betul. 20 kali seminar Bapak dan Ibu sekalian, itu bukan hal yang gampang. Itu susah kami lakukan. Tapi kami selalu bekerja sama dengan tuan rumah dan kami sendiri. Kami menawarkan seperti hal itu. Kami didirikan dari tahun 22. Berarti baru 2 tahun baru KISIP ini. Maka itu kita tambahkan forum komunikasi dekan dan ketua sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik PTS se-Indonesia yang ingin saya tekankan bahwa ada 3 dasar, 3 prinsip yang menyebabkan kami bisa melakukan itu. Pertama, prinsip pertama yang kita lakukan adalah prinsip transformasional. Artinya, kami selalu menekankan bahwa segala sesuatu itu selalu bergerak maju ke depan, selalu melihat ke depan, dan kita tidak mempedulikan yang belakang. Prinsip transformasional. Hingga berbeda pendapat biasa, tapi kami ingin menekankan bahwa mari kita maju ke depan. Berarti yang Kita tinggalkan hal-hal yang berbeda pendapat, kita tinggalkan hal-hal yang nggak menyebabkan kita maju ke depan. Ini yang pertama, prinsip pertama yang kita lakukan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kami selalu menekankan bahwa FKDKISIP itu selalu menekan pada sustainability. Sustainability. Artinya apa? Yang kita katakan, yang kita lakukan adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu keberlanjutan dari yang lalu. Nah, artinya kita harus paham bahwa FKDKISIP itu selalu menekan pada sustainability. Selalu melihat ke depan dan tidak mengulang-ulang sesuatu hal yang tidak perlu. Kita lanjutkan hanya keberlanjutan itu yang menjadi prinsip kedua kami. Prinsip ketiga kami, apa yang kita katakan dengan oligarki atau kolaborasi. Artinya yang kita tekankan bahwa segala sesuatu itu bisa kita lakukan kalau kita berkolaborasi, kalau kita bekerja sama. Dan dengan dasar kerjasama itulah maka FKDKISIP bisa melakukan dengan universitas macam-macam. Itu yang 20 kali pertemuan seminar nasional tadi. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 pertemuan internasional yang kita lakukan. Pertama kita lakukan adalah seminar internasional di Unyani, Universitas Ahmad Yani di Cimahi, Bandung. Cimahi. Nah, itu kita mendatangkan walaupun secara online, kita mendatangkan dari Amerika dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tekankan bahwa kita seminar internasional di Undiknas, Universitas Pendidikan. Walaupun di sana juga ada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tapi mereka ikut di Undiknas, mereka ikut di FKDKISIP. Dan kami lakukan itu. Dan nanti tanggal 29-30 Oktober, rencana kami akan melakukan seminar internasional di
Universitas 17 Agustus Semarang. Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir ini. Nah, di utang ini kami berharap bahwa segala sesuatu itu bisa kita lakukan. Nah, semua dekan seluruh Indonesia berkumpul dan kemudian mari kita bicarakan masalah apa sih sebenarnya kesulitan kita, bagaimana harus menyikapi dan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Seperti apa yang tadi dikemukakan oleh Pak Jul dan dari ASEAN, kita bicara tentang laut sepakat, kan gitu. Ada masalah, oke, masalah berapa, kita bicarakan hal-hal seperti itu. Artinya tidak dilakukan di tempat-tempat di luar konteks ilmiah. Segala sesuatu kita lakukan secara ilmiah. Tidak kita lakukan secara praktis. Begitu juga perspektif. Misalnya kita bicarakan apa sih masalah bangsa ini yang utama. Nah ini untuk membicarakan tentang hal itu kita memerlukan Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang saya ingin tekankan kepada Bapak dan Ibu sekalian. 3 hal tadi dan kemudian forum komunikasi ini mari kita berbicara. Itulah yang ingin saya tekankan Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak ingin berlama-lama karena saya kenal benar kawan saya Teguh dan Rasa. Dia nggak sama dengan saya. Saya pikir demikian saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka seminar tentang konflik Palestina-Israel dalam perspektif hubungan internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Ketua FKDKIC, Bapak Profesor Dr. Samugio Iborejo MA yang telah memberikan sambutan dan membuka acara. Bapak hadirin sekalian, acara kita selanjutnya adalah penyerahan sertifikat keanggotaan kepada anggota dan kartu tanda anggota oleh Ketua Umum FKDKIC. Yang pertama, sertifikat keanggotaan akan diberikan kepada dekan atau yang mewakili dari perguruan tinggi sebagai berikut. 1. FISP Presiden University. Yang kedua adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung. Selanjutnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Dan yang terakhir adalah Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Penyerahan kartu anggota oleh Ketua FKDKIC kepada pertama, Associate Profesor Dr. Syafi'i Anwar dari Presiden University. Yang kedua adalah Dr. Gun Konrad, SIP MSI dari Universitas Pasundan Bandung. Yang ketiga, Dr. Bobi Reza, Eskom MM dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Selanjutnya, Bapak Robi Rahmat Putra SE MSI AKCA dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Yang terakhir adalah Dr. H. Abdul Rafiq SPMP dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Kepada bapak-bapak sekalian dimohon berkenan untuk datang ke depan untuk menerima sertifikat dan kartu anggota. Kepada Bapak Profesor Dr. Samugio Ibnu Rejo MA didampingi oleh Sekjen FKDKIC Bapak Dr. Kakak Sudrajat DRS MSI, kami persilahkan hadir ke depan. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua.
Dan kami persilakan kepada tim dokumentasi untuk mengabadikan momen yang penuh bersejarah ini. Banyak ada eksekutifnya nggak ada. Ada apa? Nggak ada backup.
3, 2, 1. Tiga ya. 3, 2, 1. Senyum yang lebar. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Mari tepuk tangan yang berbahagia untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu peserta seminar nasional yang kami muliakan. Melangkah ke acara berikutnya, kita masuki sesi utama dari seminar nasional ini, yaitu presentasi oleh keynote speaker yang luar biasa. Beliau seorang ahli di bidang hubungan internasional dengan berbagai pengalaman dan kontribusi yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Sebelum memanggil keynote speaker kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Teguh Rajasa, MA PhD, akan dipandu oleh moderator yang luar biasa juga, yaitu dosen prodi hukum yang sebelumnya akan kami bacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Beliau adalah seorang dosen dari Fakultas Hukum Presiden University, menamakan pendidikan masternya di King's College London, United Kingdom dari tahun 2021 hingga 2022 dan mendapatkan gelar Master of Law atau LLM in International Financial Law Pass with Merit. Kemudian di tahun 2016 beliau berhasil memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada Indonesia dengan IPK 3,90. Pada tahun 2021 mulai aktif sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI dan memiliki kualifikasi sebagai advokat di Indonesia. Beliau memiliki karir yang cemerlang di bidang hukum, mengawali karir menjadi mahasiswa magang pada Sumadi Praja dan Taher Advokats pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi mahasiswa magang juga pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Direktorat APEC dan Organisasi Internasional. Kemudian pada tahun 2016 hingga 2023 bergabung secara profesional pada Ginting dan Rekso Diputro in Association with Allen and Overy LLP Corporate Practice Group, dan pada tahun 2024 menjadi dosen tidak tetap di Sekolah Hukum dan Studi Internasional Universitas Prasetya Mulia, dan saat ini di tahun 2024 pula berkarir menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Presiden University. Penelitian dan publikasi yang telah beliau lakukan juga luar biasa, diantaranya terbit di The Jakarta Post bulan Juni 2024 dengan judul Understanding Business Judgment to Ensure Fairness to Directors, dan sebelum-sebelumnya terbit juga di The Jakarta Post dengan judul Companies Serve Not Only Shareholders but Also Stakeholders. Beliau juga memiliki prestasi yang luar biasa, diantaranya juara 1 pada event Indonesia Film Series Pride pada tahun 2015. Mari kita sambut dengan bangga moderator kita yang luar biasa, Ibu Bunga Dita Rahma Cesaria SHLKM. Terima kasih Pak Deddy, Bu Andi atas pengumumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Samugio Ibnuljo MA, Ketua Umum FK DKI, Bapak Ibu tamu VIP, Bapak Ibu pemantri dan dibahas yang saya hormati, serta hadirin peserta seminar yang berbahagia. Bapak dan Ibu, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bunga Cesaria, saya dosen Fakultas Hukum di Presiden University yang akan memandu jalannya sesi keynote speaker pada pagi hari ini. Suatu kehormatan bagi saya, Bapak dan Ibu, untuk menyambut dan memperkenalkan keynote speaker kita yang luar biasa. Telah hadir bersama kita semua Bapak Tengku Reza Syah MA PhD. Bapak Tengku Reza Syah merupakan dosen pada program studi hubungan internasional di Universitas Pajajaran di Jatinangor dan Universitas Presiden di Cikarang. Beliau pernah berkuliah di Victoria University di Selandia Baru, Murdoch University di Australia, Northern Malaysia University di Amerika Serikat, dan University of Delaware di Amerika Serikat. Bapak Tengku Reza Syah pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pajajaran dan Dekan Fakultas Humaniora di Universitas Presiden.
Beliau pernah mengikuti pelatihan diplomatik di Republik Rakyat Cina, Taiwan, Jepang, Korea, serta bertugas sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam persidangan ASEAN Regional Forum dan anggota delegasi diplomasi publik Republik Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Bapak Tengku Reza Shah adalah narasumber pada kementerian, lembaga, dan Dewan Perwakilan Republik Indonesia serta media massa di tanah air. Tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, mari kita sambut Bapak Tengku Reza Shah untuk maju ke depan. Nggak ada lagi. Ya, boleh Pak. Ibu Bapak sekalian, murid adik-adik, selamat pagi. Wilujeng Genjing, Wijang. Wilujeng Genjing, Sampurasun, Rampes. kangen gak nih? Terakhir. Ini kesempatan yang sangat bersahaja di Jawa Barat pada tanya. Hanya artinya kita semua satu hati. Jadi kalau orang Jepang itu bilang kokoro, heart, head, and hand. Di Jawa Barat kita menyebutnya Sampurasun Rampes. Saya dan anakku seias kata. Itu yang pertanyaannya. Izin kita masuk ke slide yang pertama. Izinkan saya di sini tuh. Iya, Maklum. Film gambar itu berbicara lebih nyata daripada kata. Ini adalah kenyataan di dunia saat ini. Saya hanya bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rest in peace. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa merahmati mereka yang telah mendahului kita. Saudara-saudari kita di Palestina wafat dalam jumlah yang sangat besar. Angka sudah berbicara dengan sendiri. Saat kita berbicara hari ini, pemboman masih terus berlangsung. Secara teknologi namanya carpet bombing. Jadi pemboman itu sangat sistematis. Kritik di dunia sudah datang dari Sekjen PBB sendiri yang mengatakan shocked by the misrepresentation of my statement. Jadi seringkali kalimat-kalimat beliau itu ditafsirkan secara salah. Padahal kritik beliau sangat keras. Bahkan Paus Francis mengatakan this is theology. Jadi yang terjadi sekarang adalah ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita masuk ke slide yang selanjutnya. Di slide yang selanjutnya ini, di bahasa teknologinya kumaha. Kumaha. Itu bahasa Jepang. Ini adalah gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dampak dari teknologi adalah kita hidup dalam satu kampung global village. Jadi apa yang terjadi di satu belahan dunia bisa ditutupin lagi. Jadi sekarang masyarakat Eropa, Amerika sudah mulai tersadarkan bahwa inilah yang terjadi. Mereka berdemonstrasi besar-besaran di banyak kota di dunia. Misalnya di sini International Jewish Anti-Zionist Network. Ini tokohnya mirip Pak Raudi. Jadi sudah terjadi proses penyadaran hukum bahwa yang terjadi saat ini adalah perilaku yang tidak bisa diterima oleh manusia. Selanjutnya, bagaimana sih kita akan melihat ini dari perspektif keilmuan kita masing-masing? Jadi kita dapat mengkajinya dari aspek misalnya satu konflik wilayah antara Palestina dan Israel. Kita bisa mengkaji juga dari perbentukan kepentingan nasional, negara-negara kawasan di bidang ekonomi, politik, militer, dan sosial budaya. Kita bisa mengkajinya juga dari ini jadi rencana tesis ini banyak banget ini. Keterlibatan kekuatan luar dalam mengambil penyelesaian konflik Palestina Israel. Kemudian peranan media massa internasional dalam mendamai opini dunia.
Kemudian lagi kemusnahan umat manusia dan penggunaan teknologi nuklir potensial. F. Penggunaan teknologi tinggi dalam penyelesaian konflik regional dan internasional serta keruntuhan ekonomi dunia akibat rusaknya infrastruktur energi dan ekonomi di kawasan Timur Tengah ini. Izinkan kami memasukinya lewat pembabakan berikut ini. Satu, akar masalah, kedua, Palestina yang belum berdaulat, tapi tersandera oleh Amerika Serikat. Kemudian arah krisis Palestina-Israel. Keempat, prakarsa yang dapat dilakukan Indonesia. Selanjutnya, untuk jadi kita masuk ke akar masalah. Kalau kita lihat di sisi kiri, ini adalah sejarah penduduk yang terlunta-lunta di Eropa, terutama sekali di Jerman. Itu nggak kuat lagi. Gitu. Mereka kabur. Dan mereka memohon dengan amat sangat agar dunia menerima mereka. Tapi bagaimana kenyataannya? Kalau kita di Jawa Barat itu punya istilah apa Pak itu? Ngarawu kusiko ya. Jadi dikasih apa kaki minta paha ya gitu ya. Maaf ini pepatah kesepuhan. Begitulah mempersenjatai diri. Dan akhirnya di sisi kanan kita lihat masyarakat Palestina yang terusir dari tanah kelahiran mereka, dari tanah ya, tanah kita di barat disebutnya fatherland dan motherland, terusir. Kemudian selanjutnya kita melihat gambar yang hitam itu makin kecil. Kenapa? Ya karena brutalnya Israel, kemudian tidak pekanya dunia, dan juga dukungan Amerika Serikat yang habis-habisan atas Israel tersebut. Sehingga dengan bertahap, kalau kita melihat mengapa masih ada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, walaupun mereka hidupnya makin hari makin susah, itu karena persyaratan hukum internasional suatu negara itu dianggap ada itu kalau ada permanent population, ya bunga ya permanent population, penduduknya ada ayat gitu. Kalau di satu wilayah dibilang negara, penduduknya orang-orang ya di mana kita sebut negara. Jadi kita mohon kita berikan doa dan simpati pada mereka yang berada di sana. Sekecil apapun mereka, semenderita apapun mereka adalah mewakili suatu permanent population. Kedua adalah divine territory. Di divine territory itu di mana? Dari tahun paling kiri 47 sampai yang sekarang itu makin kecil. Ya, artinya adalah teritori mereka makin hilang. Kemudian yang ketiga adalah government that is capable of maintaining. Jadi pemerintah yang berdaulat, yang mampu memelihara keajegan, stabilitas dan pembangunan. Goyang terus kan. Dan yang terakhir adalah ability to conduct international relations with other states, kemampuan mengadakan hubungan luar negeri. Yang items yang paling akhir itu sangat penting bagi Indonesia. Karena sampai tahun 1947, walaupun kita mendeklar merdeka, dan saksinya adalah wilayah kita di Rengas Dengklok, setengah jam dari sini. Itu hanya Mesir yang mengakui kita begitu. Dan Mesir pun datang setelah dukungan dari imam besar dari Masjid Aqsa. Jadi walaupun saudara-saudari kita di Palestina tersebut jumlahnya makin mengecil, mereka tidak akan keluar dari tanah mereka. Ini adalah tanah keluarga saya, tanah kelahiran orang tua saya. Selanjutnya lagi kita melihat bahwa sebenarnya sangat sulit mencapai suatu pengambilan keputusan yang baik di PBB. Karena yang berlaku adalah Kalau di Zoom kayak gini, di Zoom juga tampilannya kita zoom. rivalitas global, terutama sekali di Dewan Keamanan PBB. Di mana ada 5 negara dengan status anggota tetap dan negara tidak tetap. Yang 5 tetap itu ada terus Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia, dan kemudian China. Serta anggota tidak tetap itu diputar terus setiap 2 tahun. Dan pencapaian terbaik yang pernah ada adalah UN Resolution nomor 242 tahun 1967. Ini ibu-ibu pasti hafal banget ini. Oh ya, maka ceritanya walaupun sudah ada hasil dari UN Resolution, tapi bagaimana menerapkannya secara praktik itu sulit karena bahasanya adalah bahasa yang sangat fleksibel. Gitu. Masuk ke slide selanjutnya, dan ini yang terjadi sesudahnya gitu. Di mana negara-negara Arab walaupun jumlahnya mereka besar tidak mampu mereka melawan sebuah Israel. Karena Israel itu bersama dia ada Amerika Serikat di situ.
Yang pertama. Jadi kita di Indonesia ada pepatah yang mengatakan gajah bertarung sama gajah yang mati di tengah. Jadi walaupun ributnya di PBB, tapi yang rusaknya adalah saudara-saudara kita di Palestina tersebut. Kita lihat di dalam pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Jumlahnya itu sekitar sampai 60.000 itu. Jadi kalau kita lihat di sisi kanan, ini adalah daftar dari pangkalan Amerika Serikat. Pangkalan itu bukan hanya seperti pangkalan angkot, bukan. Di situ ada pesawat tempur, ada pendukung ini, ada tank, ada artileri, dan ada juga prajurit yang standby di situ. Saya mencoba mendatanya siapa aja mereka di situ. Jadi mereka itu misalnya ada di pangkalan di Bahrain, pangkalan di Jordan, kemudian pangkalan di Irak, kemudian ada pangkalan di perbatasan dengan Iran. Jadi ini yang bikin krisis ini sulit gitu, karena skenario itu bisa berarti skenario dari luar, tapi juga bisa berarti skenario pembunuhan dari dalam. Jadi kondisi ini yang membuat saat ini dunia ini belum pasti apakah akan terjadi konflik terbuka antara Iran melawan Amerika Serikat. Bisa kita lihat kalau saya bisa data di item yang paling kanan itu adalah saat ini prajurit Amerika Serikat itu jumlahnya di Syria ada 8.000, di Jordan 3.000, di Saudi Arabia 3.000, Uni Arab Emirat 13.000, Bahrain 700, Qatar 13.000, dan di Oman 800. Ini bukannya hansip, tapi adalah prajurit siap tempur yang bisa perang dengan menggunakan teknologi tinggi. Jadi inilah yang membuat negara-negara di Timur Tengah itu jeri sama Israel. Juga mereka sangat takut dengan adanya prospek keterlibatan Amerika Serikat Israel di Timur Tengah tersebut. Kemudian kita masuk ke slide yang selanjutnya. Yang terjadi adalah di PBB ini. Ya. Walaupun Majelis Umum secara mayoritas menghendaki Palestina itu boleh jadi negara yang merdeka, 143 negara yang tidak setuju 9, yang abstain 25. Dari hari ke hari jumlah ini semakin membaik, dari abstain menjadi pro. Tapi kenyataannya adalah di dalam Dewan Keamanan PBB itu Amerika Serikat selalu mereka tidak menghendaki adanya suatu negara Palestina. Jadi terus terang, bagaimana mungkin kita membangun suatu two-state solution kalau batas-batas wilayahnya makin kecil? Two-state solution kalau penduduknya makin tersebar. Two-state solution kalau tidak ada kapabilitas untuk memerintah di kawasan tersebut. Jadi ini adalah situasi yang terjadi saat ini. Dan kondisinya makin melebar. Kita perhatikan mungkin untuknya harus benar ini. Memang kalau generasi sandwich itu begitu. Yang terjadi hingga saat ini adalah krisis terus berlangsung. Kemudian di dunia sudah terjadi perbedaan dalam pandangan. Amerika Serikat tetap ngotot, tapi pada saat yang sama China, Rusia, dan India mulai menunjukkan kecenderungan pro kepada Palestina. Jadi inilah yang terjadi di dunia, dan pada saat yang sama Israel juga tidak diam begitu saja. Mereka melakukan kampanye yang terus-terusan. Kampanyenya itu antara lain ya begini, mengundang saudara-saudari kita datang ke Israel, ketemu dengan presiden gitu ya, sehingga kesannya bahwa Indonesia akan berubah pikiran dari tidak mau berhubungan diplomatik jadi mau. Bingung siapa sama ini. Mereka tafsirkannya, kita bilangnya kita nggak mau, mereka bilang Anda mau tapi malu ya. Gitu. Anda malu tapi mau. Susah aja, karena yang datang ke sana itu adalah perwakilan dari generasi muda Indonesia yang datang dalam kapasitas pribadi. Jadi apa yang sebenarnya kita lakukan ke depan? Yang ke depan adalah ini yang kita khawatirkan ya. Karena walaupun situasi di Israel ribut sekarang, tapi kecenderungannya adalah yang ingin perang itu gede.
terutama sekali Netanyahu. Kemudian dia berpikir bahwa kita sangat berharap kalau coba berpikir seperti Netanyahu, bahwa Donald Trump itu segera naik. Karena Donald Trump itu kebijakannya sangat jelas, dan dia itu Partai Republik itu biasanya selalu mendukung kalau aksi-aksi militer dan pihak kami. Jadi saya berpikir bahwa Indonesia dan juga kita semua itu mengisi Dewan Keamanan PBB. Ini sudah lebih dari 70 tahun, dari tahun 45 sampai sekarang. Itu begini-begini aja. Jadi yang di tengah itu adalah anggota tetap, ya kan, kalau bahasa Jawanya setunggal, kali, tiga, sekawan, gangsa, 5 anggota tetap PBB. Itu tidak mewakili peradaban dunia. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia itu peradabannya kulit putih. Peradaban kulit putih itu kalau filsafatnya itu Judeo-Christian Greek. Dan Cina mewakili masyarakat Mandarin. Yang tidak terwakili adalah masyarakat Hindi. Penduduknya ada 1,2 miliar. Yang tidak terwakili lagi adalah masyarakat dan penduduk terbesar dunia. Misalnya kalau pertama China, kedua India, ketiga Rusia, keempat Indonesia ya Mas. 4 Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan indikator seperti peradaban, Indonesia itu sebenarnya punya hak untuk lebih terwakili di Dewan Keamanan PBB. Kemudian kalau menggunakan indikator luas wilayah, kita juga bisa di situ. Kalau menggunakan indikator peradaban, kita juga bisa. Terutama sekali kalau kita bisa membuktikan bahwa Gunung Padang itu adalah peradaban tertua di dunia. Kita untuk kongres ke depan, yang seminar ke depan kita bahas bahwa Gunung Padang itu sebagai simbol peradaban. Karena yakin di Unpas filenya cukup crowded. Jadi Indonesia kita belum bergerak sepenuhnya untuk mengedepankan marwah kita sendiri, bahwa kita sebenarnya mampu berhak masuk ke dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang 5 ini. Tapi siapa lagi kira-kira bisa masuk ke indikator agama? Islam belum terwakili, Hindu belum terwakili. Dan indikator luas wilayah, India belum terwakili, Australia belum terwakili. Dengan indikator pertumbuhan, kemajuan ekonomi dan teknologi, Korsel belum terwakili, Jerman belum terwakili. Kemudian dengan indikator luas wilayah, masih ada Australia juga yang belum terwakili. Jadi hendaknya pekerjaan rumah Indonesia masih besar. Dalam hal ini adalah restructuring the UN system. Tidak adil. Dari tahun 45 sampai sekarang nggak ubah-ubah. Itu terus. Kita masuk ke slide. Untuk penutup, krisis Palestina sangat sulit terselesaikan. Krisis Palestina Israel sangat sulit terselesaikan. Terdapat satu faktor paling sebagai sejarah. Kemudian perilaku Israel yang militeristik, serta PBB itu sendiri yang belum mampu bersikap adil sehingga perlu semoga semangat nasional kita selenggarakan bersama ini dapat menyadarkan berbagai kalangan akan perlunya Republik Indonesia dan masyarakatnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bapak Ibu sekalian, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.